Indonesia dalam Perang Dingin periode 1959 sampai 1969. Dalam periode 1959 hingga 1969, Indonesia menjadi arena persaingan pengaruh yang sangat dinamis antara blok barat dan blok timur. Pada fase pertama hingga tahun 1965, Presiden Soekarno membawa Indonesia semakin condong ke arah blok timur dengan retorika anti-imperialisme yang sangat kuat. Meskipun secara resmi menjunjung politik bebas aktif dan memperakarsai gerakan non-blok, Indonesia justru membentuk poros Jakarta-Peking dan menjalin kerjasama militer erat dengan Uni Soviet. Keadaan ini berubah total pasca peristiwa 1965 yang menandai transisi kekuasaan ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sejak tahun 1966, Indonesia secara drastis menggeser orientasi politik luar negerinya kembali ke arah blok barat demi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional melalui pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional yang fokus pada stabilitas Asia Tenggara dan ancaman komunisme, sekaligus mengakhiri periode isolasi internasional yang sempat terjadi di akhir era Soekarno. Pada periode 1959 hingga 1965, posisi Indonesia dalam Perang Dingin ditentukan oleh penetapan sistem demokrasi terpimpin yang secara drastis menggeser arah politik luar negeri dari netralitas murni ke arah blok timur dan kekuatan sosial. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep NEVO atau New Emerging Force untuk menggalang kekuatan negara-negara berkembang melawan Old Foe atau dalam kurung Old Established Force yang mempresentasikan kekuatan kapitalis barat. Pada periode ini, ada beberapa kejadian yang dilalui oleh Indonesia, diantaranya adalah yang pertama, dekret presiden pada tahun 1959. Kejadian ini didorong oleh ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal, di mana sering terjadi pergantian kabinet dan kegagalan badan konstitusi dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Alasannya karena kegagalan konstitusi dalam merumuskan undang-undang dasar baru dan ketidakstabilan politik yang kronis. Dekret ini mengembalikan UUD 1945 dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden Soekarno untuk menetapkan sistem demokrasi terpimpin yang memungkinkan mengontrol arah politik luar negeri secara lebih terpusat dan condong ke arah blok sosialis. Yang kedua, gerakan non-blok dan operasi Trikora pada tahun 1960 sampai 1962. Gerakan non-blok, keinginan Indonesia bersama negara-negara baru yang merdeka lainnya seperti India, Yugoslavia, Mesir, dan Ghana untuk menjaga kedaulatan dan tidak terseret dalam konflik ideologis AS atau dalam kurung blok barat dan Uni Soviet atau dalam kurung blok timur. GNB menjadi platform diplomasi Indonesia untuk mewujudkan kepemimpinan antara negara-negara dunia ketiga. Operasi Trikora, kegagalan diplomasi selama bertahun-tahun untuk memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. AS awalnya enggan mendukung klaim Indonesia. Akibatnya, Indonesia beralih meminta bantuan militer besar-besaran pada Uni Soviet dan berhasil menekan Belanda untuk berunding melalui perjanjian New York Agreement. Alasan utama pergeseran ini adalah sikap pasif negara-negara barat terhadap perjuangan Indonesia mengembalikan Irian Barat. Hal ini memaksa Indonesia mencari dukungan politik dan bantuan militer besar-besaran dari Uni Soviet. Yang ketiga, konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang bertujuan mengamankan pengaruh barat di Asia Tenggara serta mengancam kedaulatan Indonesia. Alasannya karena keyakinan Presiden Soekarno bahwa pembentukan Federasi Malaysia adalah taktik neokolonialisme Inggris untuk mengepung Indonesia dan mengancam revolusi. Sikap anti-barat ini didorong oleh kekecewaan Indonesia atas dukungan AS terhadap pemberontakan PRI sebelumnya. Yang keempat, gerakan Dwi Kora dan Poros Jakarta-Peking pada tahun 1964.
Gerakan Dwi Kora dan Poros Jakarta-Peking adalah dua kebijakan politik dan militer utama yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin sebagai bentuk konfrontasi terhadap Barat dan Malaysia. Keduanya saling berkaitan dalam upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan menentang imperialisme. Alasannya karena deklarasi Dwi Kora adalah eskalasi militer dan politik dari konfrontasi Malaysia, karena Malaysia tetap berdiri. Pada tahun ini, hubungan dengan Tiongkok semakin erat sebagai mitra ideologi sesama NEFOS, New Emerging Force, yang melawan Old Force, Old Established Force. Yang kelima, keluar dari PBB pada tahun 1965. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes keras dan puncak kekecewaan Indonesia atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada saat negara sedang berkonfrontasi. Alasannya karena protes keras Indonesia atas masuknya Malaysia yang sedang dalam konfrontasi dengannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Langkah ini menegaskan Indonesia yang menentang tantangan global yang didominasi oleh kekuatan Barat. Yang keenam, peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Kejadian ini dilatar belakangi oleh ketegangan politik domestik yang hebat, terutama konflik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Angkatan Darat di tengah kondisi ekonomi yang memburuk. Alasannya karena puncak persaingan politik ideologis domestik yang sengit antara Partai Komunis Indonesia yang pro-blok timur dan Angkatan Darat yang didukung oleh elemen-elemen anti-komunis domestik dan blok barat. Peristiwa ini mengakhiri era Soekarno dan mengubah drastis kebijakan luar negeri Indonesia selanjutnya. Ini adalah potret para pemimpin yang terlibat dalam kejadian pada tahun tersebut. Pengaruh Perang Dingin terhadap Indonesia. Yang pertama, sektor politik, condong ke arah blok timur pada tahun 1959 sampai 1965. Di masa demokrasi terpimpin, kebijakan luar negeri Indonesia cenderung anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, menjadikan Indonesia dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Yang kedua, sektor ekonomi. Stagnasi ekonomi pada tahun 1959 sampai 1965. Fokus pemerintah pada politik konfrontasi atau dalam kurung ganyang Malaysia dan proyek mercusuar mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi. Defisit transaksi berjalan dan memburuknya kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sektor sosial, pengaruh PKI dan propaganda. PKI mendapatkan angin segar di bawah demokrasi terpimpin yang meningkatkan ketegangan sosial politik antara kelompok kiri dan kelompok militer atau dalam kurung agama.